Tuhan, pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Tuhan Pemelihara yang Sempurna. Langsung ya, kita sama-sama baca ayatnya. Saya ajak kita buka dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12. Ini menjadi dasar perenungan pengajaran firman pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, keluarkan suaramu, kita sama-sama baca firman Allah dengan semangat, dengan antusias, saudara, dengan roh yang bergelora. Itu yang saya suka. Yohanes pasal 5 ayat 12. Dengan sukacita sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saya berpikir setiap Anda yang di rumah saudara masing-masing ketika membaca ayat ini, kisah ini, Yosua 5 ayat 12 adalah kisah ketika bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan dan mereka sudah memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Itulah tanah yang Alkitab katakan diberkati limpah dengan susu dan madu. Hasil tanah itu luar biasa. Penuaian hasil tanah itu dahsyat. Hasil buminya diberkati. Gandumnya, anggurnya, buah zaitun dan seterusnya. Jadi begitu mereka nyebrang sungai Yordan. Anda tahu ceritanya kan? Ketika mereka menyeberang sungai Yordan meluap lagi banjir. Yosua katakan, nanti Tuhan tunggu sampai surut sungai Yordannya. Tuhan katakan, Yosua, lu nyebrang mesti sekarang. Kalau kamu dan umatmu Israel gak nyebrang sekarang, tunggu surut. Butuh berapa bulan, butuh berapa minggu. Begitu surut, hasil panen habis, kamu masuk tanah Kanaan. Gak dapat panen, kamu akan kelaparan. Kenapa begitu? Sebab begitu mereka masuk tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan, itu ternyata mujizat mana. Mujizat roti yang turun dari sorga, stop. Yang biasanya di-dropping sama Tuhan, dikirim seterusnya sama Tuhan selama 40 tahun. Itu tiba-tiba stop, tiba-tiba droppingnya berhenti, itu mujizat. Lalu mereka makan berkat dari hasil tanah Kanaan. Mari kita belajar bedanya mujizat sama berkat. Tuhan itu, saya tunjukkan PowerPoint ini, dia pemelihara kita yang sempurna. Tujuannya ini saya sampaikan sama saudara. Karena dia memelihara kita dengan dua cara. Pemelihara sempurna kita, Tuhan kita, yang pertama dia memelihara kita dengan cara mujizat. Seperti pujian tadi, kapan mujizat terjadi? Saat kita tidak mampu, saat kita tidak bisa apa-apa. Kita gak bisa berharap kepada siapa-siapa. Pertolongan kita ya Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong kita, habis kita. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita satu-satunya, tidak campur tangan, tidak turun tangan, beri mujizatnya, selesai kita, mati kita, habis kita. Makanya mujizat terjadi, nanti saya terangkan, hanya karena belas kasihan. Israel begitu masuk tanah Kanaan, mujizat mana berhenti? Anda tahu kan, selama mereka di padang gurun, mereka tidak kerja. Tanah padang gurun itu tidak menghasilkan apa-apa untuk mereka. Mereka nggak bercocok tanam, mereka nggak bisa menabur di padang gurun. Karena Anda tahu mereka dipelihara mujizat. Ada tiang awan, tiang api pada waktu malam. Tiang awan pada waktu siang hari jadi payung buat mereka. Siang mereka tidak kepanasan, malam mereka tidak kedinginan. Tidak ada kata gelap, terang meski nggak ada PLN. Itu mujizat loh. Yang saya soroti fokusnya pada mujizat mana, roti malaikat yang turun dari langit dari sorga. Itu tiap hari mereka buka mata gak kerja, buka mata ada mana, ada makanan. Padahal gak kerja, itu mujizat loh. Itu mujizat. Dan Anda tahu mujizat itu bukan berapa hari, berapa minggu, 40 tahun. Pertanyaan saya sodorkan kepada saudara. Mujizat yang dialami Israel di padang gurun di masa 40 tahun itu. Menurut saudara,
masa 40 tahun atau waktu 40 tahun itu menurut saudara panjang atau pendek, sebentar atau lama? Lama. Ini menurut saudara ngalami mujizat waktu yang panjang yang lama 40 tahun, menurut Anda, menurut pemikiran saudara, itu mujizat sudah jadi kebiasaan atau belum? Menurut saya sudah. 40 tahun tiap hari buka mata mujizat. Mereka makan itu mujizat karena tanah padang gurun tidak kasih hasil sama mereka. Nggak bisa kerja. Satu-satunya harapannya hanya Tuhan yang kasih makan, hanya Tuhan yang tolong. Kalau Tuhan gak tolong, dropping mujizatnya, mati mereka, selesai, habis Israel. Satu-satunya Tuhan. Hanya karena belas kasihan, mujizat terjadi. 40 tahun itu waktu yang lama, sudah jadi kebiasaan. Kita kalau tiap hari ibadah di gereja, misalnya contoh, jadi kebiasaan tiap ibadah, orang lumpuh jalan, buta melihat. Orang-orang dipulihkan ngalami mujizat. Orang-orang patah tulang kembali tulangnya. Orang sakit kanker sembuh di lokasi gereja di tempat yang sama. Tiap hari ibadah kita lihat mujizat. Lama-lama jadi kebiasaan, kita gak heran lagi. Itu mujizat loh. Karena kebiasaan jadi gak aneh gitu. 40 tahun itu jadi kebiasaan. Tiap hari dipelihara sama mujizat. Saking terbiasanya mujizat sampai Israel ini anggap enteng mujizat. Tapi bukan itu yang saya mau bicara. Yang saya mau bicara adalah Tuhan kita, Yesus kita. Anda yakin dan percaya Dia adalah pemelihara kita yang sempurna. Dia pelihara kita dengan dua macam cara. Yang pertama dengan mujizat. Kita nggak bisa, Tuhan bisa. Mustahil buat kita, nggak mustahil buat Dia. Kadang melawan hukum alam, tapi Tuhan bisa buat terlalu mudah bagi Tuhan bikin mujizat dalam hidup kita. Yang pertama dengan cara mujizat, Anda harus percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa tolong kita, pelihara kita. Perbuatan yang pertama dengan cara Dia kasih mujizat pada kita. Ingat, masih ada mujizat. Kalau saya ngomong mujizat, ya jangan dipotong gini. Wih, Pendeta Yohanes penganut pengajaran kemakmuran. Saya kasihan ya sama beberapa hamba Tuhan yang menurut saya jadi panutan. Teman-teman hamba Tuhan yang keren-keren, yang top-top di Jakarta. Menurut saya juga keren pengajarannya. Saya pun kadang-kadang mengikuti beliau-beliau ini. Saya kadang belajar dari beliau-beliau ini. Beberapa nama yang cukup di papan atas nasional. Pengajaran bagus hanya karena satu kali dua kali dia mengajar mujizat, hanya satu kali dua kali memunculkan Injil firman janji tentang berkat Allah. Enak saja orang bikin konten YouTube katakan itu Injil palsu, pendeta ini ajarkan Injil palsu, pendeta ini ajarkan Injil palsu. Menurut saya nggak begitu loh. Saya boleh kasih saran sama saudara, Anda jangan gampang percaya. Ini saya ngomong hamba Tuhan, saya bisa saring, bisa filter. Anda gak usah ikuti orang yang cuma menjelekkan pendeta lain, hamba Tuhan lain. Masa hamba Tuhan yang dipilih diurapi Tuhan main dihujat-hujat hanya karena menyampaikan janji Allah. Loh, itu janji Tuhan tentang berkat pemeliharaan. Itu warisan bagian kita tentang bahwa Dia memang bisa bikin mujizat hari ini. Lalu orang seenaknya buka konten YouTube, ini Injil palsu diberitakan sama pendeta ini. Aduh kasihan ya. Pendeta dikatakan Injil palsu. Padahal Injil yang diberitakan bukan palsu. Itu memang realita janji Allah. Enak saja orang lulusan sekolah kita masih baru. Jemaat juga tidak mengembalakan. Main potong saja, main hujat saja. Saran saya jemaat online yang saya gembalakan, Anda jangan terprovokasi. Ya. Dengan percaya, oh Injil palsu. Enggak begitu saudara ya. Saya bisa ikutin kok. Hamba-hamba itu keren pengajarannya. Saya pun ikuti pengajaran mereka. Saya belajar gitu. Yang dikatakan palsu itu. Enggak juga gitu. Termasuk saya harus meluruskan sama saudara. Bukan berarti kalau saya mengajar sama saudara dia Tuhan pemelihara yang sempurna. Lalu udah katakan, pendeta itu penganut Injil kemakmuran. Enggak begitu saudara ya. Saya mengajarkan sama saudara itu Injil sepenuh.
Saya ngomong salib, saya tegur tentang dosa. Ketika Tuhan sharing kepada saya tentang dosa, saya sampaikan. Bicara salib, saya bicara salib. Bicara berkat, ya saya bicara berkat. Tuhan bicara mujizat, saya bicarakan mujizat. Apa adanya, saya pengajar firman yang seimbang. Saya mengajarkan melepaskan firman kepada saudara. Injil sepenuh, bervariasi. Semua yang dalam Alkitab itu saya sodorkan sama saudara. Saya nggak pilih tentang berkat. Saya perlu luruskan itu. Jangan gagal menangkap pengajaran firman yang saya sampaikan. Saya tidak penganut Injil kemakmuran. Tapi memang dia pemelihara yang pertama dengan cara mujizat. Kedua, dia memelihara kita dengan berkat. Nah ini lagi, jangan salah tangkap. Oh ngomong berkat-berkat. Memang begitu Alkitab katakan. Dia sanggup pelihara kita yang pertama dengan mujizat, kedua dengan berkat. Saudara, ketika kita bicara mujizat, tentu setiap orang, setiap kita termasuk saya mesti ngaku dong. Termasuk saya, semua kita merindukan mujizat. Tidak ada orang tidak rindu mujizat. Tetapi yang saya mau sampaikan, Anda nggak boleh jadi orang Kristen hanya sekedar fokusnya kejar mujizat. Jadi orang saya suka bilang dalam pengajaran firman yang saya ajarkan sama saudara. Jadi orang yang kecanduan mujizat, ibadah yang dicari kejar mujizat. Bukan itu loh, nggak boleh seperti itu. Makanya saya kasih pertanyaan sama saudara. Mengapa tidak semua orang yang percaya, yang kejar mujizat, merindukan mujizat. Sampai saya lihat orang ini kecanduan betul sama yang namanya mujizat. Dikejar mujizat, rindu mujizat, minta mujizat. Tapi dia nggak mengalami mujizat. Why? Kenapa? Ini perlu penjelasan. Saya bantu saudara untuk mengerti. Kenapa kita merindukan mujizat. Dan ingat, kalau toh saya sampaikan ini sama saudara, saya tegas ngomongnya, nggak boleh loh saudara ya kecanduan mujizat, kejar mujizat. Itu jangan diartikan saya adalah hamba Tuhan yang mengajarkan, oh pendeta itu anti mujizat. Enggak loh. Saya hamba Tuhan yang percaya tentang mujizat. Saya tidak anti mujizat, saya rindu ngalami mujizat. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Kenapa sih banyak orang yang rindu mujizat, kejar mujizat, tapi ternyata hidupnya nggak ngalami mujizat? Saya coba pelajari ini firman Allah. Ketika saya siapkan materi yang saya mau bagikan firman sama saudara, saya telusuri, saya temukan begini. Kenapa orang kejar mujizat tapi nggak ngalami mujizat? Sebabnya adalah ini. Karena banyak orang kejar mujizat tapi mentalitasnya instan. Ada tahu kan pengertian instan? Instan artinya cepat. Ada banyak orang rindu mengalami mujizat dalam hidupnya. Kejar mujizat tapi nggak ngalami. Kenapa? Karena dia kejar mujizat, ingin ngalami mujizat untuk kemudahan, untuk gampang untuk hidupnya sendiri. Kerja jadi gampang. Dia berpikir begitu. Oh dapat mujizat supaya dapat kemudahan, kegampangan buat hidupnya. Yang dia jalani. Supaya hidup yang dia jalani dia pikir menjadi lebih mudah, menjadi lebih gampang. Itu saya beri nama mentalitas instan. Saya pastikan orang kalau mentalitasnya instan, kejar mujizat, rindu mujizat, dia nggak pernah ngalami mujizat. Karena dia berpikir mujizat untuk kemudahan hidupnya. Kerja jadi lebih gampang, cari rezeki jadi lebih gampang. Apalagi, ya cari yang namanya apapun dia jalani kehidupan supaya ada gampang dan mudah. Nggak begitu. Tuhan memberikan mujizat, tujuannya bukan itu. Ini kan persoalannya orang iman Kristen yang dia jalani jadi nyasar, kesasar. Tidak seperti tujuan Tuhan ketika dia kasih mujizat sama kita. Anda nyasar. Saya ulang saudara ya. Saya ingin klarifikasi. Saya menyampaikan pengajaran ini bukan saya anti mujizat loh. Oh saya percaya mujizat. Tuhan kita sumber mujizat. Bahkan sementara sekarang ketika berita firman dilepaskan, dia bisa melakukan mujizat dalam hidupmu. Katakan amin. Adalah perkara yang mudah Tuhan berikan mujizat pagi ini. Yang lemah kau bisa dikuatkan, yang hancur dia bisa pulihkan. Tuhan bikin mujizat atas 1 orang sama 1 juta orang. Tidak ada bedanya. Itu bukan perkara yang sukar bagi Tuhan. 2.000 orang mungkin ribuan orang banyak sementara sekarang dengar firman Allah.
itu gak ada yang sukar. Dia sumber mujizat. Saya percaya dia tetap sanggup lakukan mujizat dalam hidup kita. Sekarang ini, pagi ini. Tapi jangan mental kita untuk kemudahan. Tuhan kasih mujizat, tujuannya bukan itu, ada nyasar. Sebab itu pagi ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman yang utuh tentang mujizat, pemahaman yang utuh tentang berkat, supaya tidak nyasar perjalanan iman saudara. Ngerti tujuan Tuhan kasih berkat, ngerti tujuan Tuhan kasih mujizat, tidak kesasar iman saudara. Kita lihat screen ini harus punya pemahaman yang utuh, pemahaman yang sebenarnya tentang atau terhadap yang namanya mujizat termasuk berkat. Nah, bagian pertama kita ngomong mujizat. Apa yang kita pelajari dari mujizat supaya utuh, ngerti? Yang pertama, saya terangkan sama saudara, ya, mujizat itu terjadi atas dasar belas kasihan Tuhan. Coba kita baca ayatnya ya. Saya kasih dua contoh tentang semua tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lukas 7 ayat 13 saya baca. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ini peristiwa terjadi di kota Nain. Seorang ibu janda, anak laki-laki satu-satunya yang dia harapkan di hari tuanya. Harapan satu-satunya. Makanya dia nangis sepanjang jalan. Habis harapannya, hancur harapannya. Yesus lihat ibu ini menangis, berkata, ibu jangan menangis. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Anak satu-satunya laki-laki yang mati dibangkitkan dan hidup. Ini mujizat, mati hidup kembali. Itu mujizat. Bisnis yang mati, gak bisa gerak, gak bisa jalan, udah gak ada yang dijual, tinggal monumen namanya CV abadi atau apalah namanya saudara ya. Tetapi udah gak gerak, itu mati loh. Ada yang mati hari ini. Itu mujizat yang pertama, cirinya adalah begini. Mujizat namanya mujizat itu hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Saya kasih contoh yang kedua. Matius 14:14 saya baca dengan cepat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan sama anak-anak, ikut Yesus 3 hari 3 malam. Semangat, rohnya bergelora, antusias kayak saudara. Ikut Yesus dengar firman. Ketika lihat orang banyak, itu dikatakan apa? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nanti turun baca ayat di bawahnya. Yesus kasih makan mereka 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Itu dari 5 ketul roti 2 ekor ikan. Itu mujizat loh. Secara matematika logika gak bisa. 5 ditambah 2 bisa dibagi 5.000 orang. Belum perempuan anak 15.000 orang. Gak mungkin. Apalagi ada saldo sisanya 12 keranjang penuh. Itu mujizat. Orang gak bisa bikin, orang gak bisa buat. Dan hanya Yesus satu-satunya yang bisa tolong mereka, kasih makan. Kalau gak pingsan mati mereka di tengah jalan. 3 hari ikut Yesus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya berdoa pagi ini, saudara yang memerlukan mujizat Tuhan. Roh belas kasihan Tuhan turun sama saudara. Memang hanya belas kasihan Tuhan gitu loh, yang bisa membuat kita mengalami mujizat. Saya pernah baca sebuah kisah, satu kali Benny Hinn, seorang tokoh KKR dunia yang banyak Tuhan karuniakan kesembuhan atas orang sakit. Satu kali dia bingung, banyak pertanyaan ketika dia masih muda. Datang kepada mentornya, kalau gak salah T.L.S. Osborne, saudara ya. T.L.S. Osborne. Dia tanya, kenapa dia mendapati di KKR-nya itu orang-orang gak kenal Tuhan. Yang bajunya saja berbeda. Di Indonesia dia pernah buat di Jakarta kan. Yang dari bajunya itu bukan Kristen. Atribut bajunya bukan orang seiman percaya Yesus. Tapi ketika didoakan sembuh. Benny Hinn bingung tanya sama mentornya. T.L.S. Osborne dia tanya gini. Kenapa bisa terjadi? Osborne katakan itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Saya berdoa belas kasihan Tuhan turun sama saudara. Saya butuh belas kasihan Tuhan. Anda butuh belas kasihan Tuhan. Ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, mujizatnya terjadi.
Kapan mujizat terjadi? Ini loh mujizat, Anda mesti ngerti utuh. Itu terjadi semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Terus saya mau baca ini, sampaikan sama saudara. Yang kedua, mujizat itu tidak terjadi setiap waktu. Gak tiap hari loh mujizat. Walaupun ada lagunya ya, ada mujizat setiap hari. Israel memang mereka ngalami mujizat tiap hari. Saya tahu lewat apa itu namanya mana. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena situasinya terdesak. Saya kasih contoh ini ya. Laut Teberau terbelah jadi dua. Itu terjadinya hanya satu kali. Gak dua kali. Musa gak kedua kalinya bikin mujizat lagi, laut terbelah jadi dua. Kenapa terbelah lautnya terjadi mujizat? Ini hanya mujizat yang memungkinkan. Mujizat itu nanti kalau kita lihat berikutnya itu menentang hukum alam. Terbelah jadi dua. Itu mujizat. Kita gak mampu, nah itu mujizat saatnya bekerja. Itu cuma sekali, gak setiap waktu. Saat kapan? Saat terdesak. Lagi, Sungai Yordan terbelah jadi dua. Zamannya Yosua, ketika banjir Sungai Yordan. Itu pun cuma sekali. Nanti gak berkali-kali Yosua belah itu jadi dua lewat tabut Allah, enggak. Termasuk kisah Elia dengan janda Sarfaat. Yaitu tepung segenggam minyak sedikit dalam buli-buli. Itu dimasak ndak habis, terus ada sampai musim kering. Kenapa mujizat gak? Itu terjadi hari itu. Karena terdesak, tapi gak setiap waktu. Nanti begitu musim hujan, berhenti, stop mujizatnya. Sama dengan mana? Masuk Kanaan, stop. Ndak ada lagi. Yang ada berkat. Ada secara utuh mesti ngerti. Beda mujizat sama berkat, itu maksud saya. Yesus kasih makan 5.000 orang, itu cuma 2 kali. Berikutnya dia kasih makan 4.000 orang. Tapi gak terus-terusan. Yesus gak bikin setiap kali roti dipecah-pecahkan lalu bikin usaha pabrik roti. Bangkrut pabrik roti saudara ya. Termasuk mujizat Yesus berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Cuman 1 kali Yesus berjalan di atas air, Anda tahu itu. Yesus setiap kali melintasi danau Galilea pakai perahu, lihat air dia gak langsung jalan, cuman sekali. Itu pelajaran sebetulnya. Walaupun kita tahu dia sanggup berjalan di atas air, tapi gak setiap waktu dia jalan di atas air. Ketika terdesak, perahu muridnya mau tenggelam, terdesak, Yesus tolong dengan mujizat berjalan di atas air. Gak setiap waktu. Kapan? Saat terdesak. Termasuk membuat air anggur, air sumur jadi air anggur. Cuman itu, kapan? Terdesak dalam pesta pernikahan, kehabisan air anggur. Dengan kata lain, apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kalau pagi ini saudara situasi hidupmu sedang terdesak. Engkau terdesak oleh masalah, terdesak oleh kesulitan, oleh ekonomi, terdesak oleh keuangan. Itu kesempatan mujizat turun sama saudara. Jangan menyerah, jangan putus asa. Itu kesempatan intervensi mujizat terjadi. Kapan? Memang gak setiap waktu. Tapi ketika kita terdesak, itu terjadi. Yang kedua, yang ketiga saudara ya. Mujizat itu terjadi melawan hukum alam. Contohnya melawan gravitasi bumi, Laut Merah terbelah jadi 2. Contohnya Sungai Yordan terbelah. Contohnya lagi adalah Elia dengan yang namanya janda Sarfat. Itu bertentangan dengan hukum alam. Udah dimakan ya habis, tapi terus ada. Tuhan mengadakan dari tidak ada, jadi ada. Habis jadi ada, disediakan. Itu mujizat loh. Itu bertentangan dengan norma-norma yang normal. Hukum alam. Tuhan itu untuk intervensi, untuk turun tangan. Ketika dia kasihan melihat kita, belas kasihan, hatinya tergerak, Tuhan bisa bikin apa saja gitu loh. Saat kita terdesak, belas kasihan Tuhan, dia bisa bikin mujizat. Jangan patah arang dulu saudara. Saat kapan mujizat dinyatakan? Saat kita terdesak. Bahkan yang rasanya gak masuk akal, gak masuk logika. Bertentangan dengan situasi dunia. Gak masuk akal dengan hukum alam. Tuhan bisa buat apa saja. Meskipun itu melawan hukum alam. Dia lakukan untuk orang yang dikasihinya. Makanya belas kasihan Tuhan itu kita perlu. Begitu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena kita terdesak oleh masalah. Kita mau minta tolong kepada siapa? Kita kan hanya percaya pada Yesus. Kita nggak percaya pada yang lain.
Kita lupakan yang lain, kita tinggalkan yang lain. Hanya Yesus 100% kita percaya. Saya percaya ketika kita terdesak, terpojok oleh masalah, kita udah angkat tangan, kita nggak bisa apa-apa. Saat itulah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mujizatnya dilakukan dalam hidup kita. Itu mujizat yang saya coba angkat terangkan sama saudara. Jadi saya bukan anti mujizat, saya percaya mujizat. Sampai hari ini saya pun masih ngalami mujizat. Oh, saya berdoa, ya kiranya terimpartasi, ada banyak hal mujizat saya alami. Mujizat yang sama terjadi sama saudara. Nah sekarang saya mau bicara berkat, supaya utuh pemahaman kita, tidak salah, tidak nyasar tentang mujizat, juga tentang berkat. Ya, berkat itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi selalu berkat yang Tuhan beri kepada kita, itu selalu ada alasannya, berdasarkan alasan. Itu berkat. Seperti contoh tadi, Yosua pasal 5 ayat 12. Begitu masuk tanah Kanaan, stop itu mana? Berhenti mujizatnya. Lalu mereka mau makan apa? Makanya Tuhan berkati mereka. Berkat datang sama kita itu ada alasannya. Ada satu pernyataan kata-kata rohani, kata-kata mutiara iman dari bapak-bapak rohani kita berkata begini, bahwa kunci mujizat itu adalah iman, kunci daripada berkat itu adalah kesetiaan. Nanti kita lihat poin kedua itu. Tapi ada alasannya. Jadi kalau saudara pagi ini yang sementara mendengar firman, Anda ingin mengalami berkat, coba kalau saya tanya sama saudara, di antara dua perkara, cara Tuhan memelihara kita, dia bisa pelihara kita dengan mujizat. Mujizat itu dahsyat saudara ya. Itu bertentangan dengan hukum alam yang memang kita gak bisa buat. Itulah mujizat. Dia bisa pelihara kita dengan mujizat. Yang kedua, dia bisa pelihara kita dengan berkat. Kalau kita dikasih kebebasan untuk memilih di antara dua pemeliharaannya ini, kira-kira Anda pilih yang mana? Salah satu, berkat atau mujizat? Saya tahu ada sambil guyon berkata, ya pilih dua-duanya pendeta. Pilih salah satu saudara ya. Ya memang saya pun kalau dikasih kebebasan kayaknya sama saudara juga sama pada kita. Pilih dua-duanya lah. Pilih mujizat, pilih berkat. Tetapi Anda udah ngerti kan kriterianya mujizat, kriterianya namanya berkat. Berkat itu karena kesetiaan, ada alasannya. Makanya saya suka melepaskan pengajaran sama saudara. Bikin Tuhan punya alasan bahwa memang dia punya alasan mau berkati kita. Alasannya apa? Ada alasan karena kita setia. Jadi kalau ada orang Anda lihat si A, si B, kok dia diberkati Tuhan? Itu ada alasannya. Kenapa Bapak si A itu diberkati Tuhan? Kerjaannya diberkati Tuhan. Omsetnya diberkati Tuhan. Bisnisnya, usahanya diberkati Tuhan. Itu tidak sembarangan. Berkat datang atas anak Tuhan. Tuhan beri sama dia. Itu ada alasannya. Beri Tuhan alasan bahwa dia punya alasan untuk memberkati saudara. Ada alasannya. Nggak mungkin nggak ada alasan. Jangan cuma main kritik ya. Jangan cuma main memfitnah orang. Dia pakai tuyul, dia pakai gini. Nggak bisa. Dia orang beriman dalam Tuhan. Setiap orang beriman kalau dia diberkati Tuhan. Usahanya kah, ekonomi kah, itu pasti ada alasan dari Tuhan. Aku percayakan berkat ini. Karena dia bisa mengelola berkat misalnya. Atau saya lebih masukkan di poin yang kedua. Bahwa berkat itu terjadi sebagai hasil dari ketaatan atau kesetiaan. Anda mau diberkati Tuhan, ada alasannya. Anda mau diberkati Tuhan, ada sesuatu yang saudara mesti lakukan bagian hidupmu. Engkau mesti belajar setia, engkau mesti taat. Dengar baik-baik, Tuhan tidak sembarangan kasih berkatnya sama seseorang. Enggak, Tuhan gak main lempar ini berkat ya buat kamu. Dia gak sembrono kayak kita sembarangan lempar berkat. Selalu Tuhan punya alasan berikan berkat buat orang percaya. Orang ini punya alasan, dia taat sama kehendak Tuhan. Dia taat sama perintah-perintahnya firman Allah. Taat, setia, itu alasan Tuhan memberkati saudara. Mau diberkati, engkau harus punya alasan sama Tuhan. Bahwa dia punya alasan berkati saudara. Apa alasannya? Setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Belajar taat.
Saat situasi nggak menyenangkan, lagi drop ekonomi, masih bisa taat. Ketika ekonomi sedang mengalami kesulitan masa pandemi kemarin, bisa setia nggak? Di balik kesetiaan itulah Tuhan punya alasan. Saudara dikasih berkat untuk mengelola berkat daripada Tuhan. Ada alasan. Yang ketiga, berkat itu terjadi ya senantiasa, tapi mujizat tidak terjadi senantiasa. Mujizat terjadi itu karena ada alasan, kita terdesak. Ada mau pilih mana? Kalau berkat itu terjadi itu senantiasa, bisa setiap hari. Seperti orang-orang Israel di tanah Kanaan, itu tanahnya diberkati. Ada hasilnya setiap hari. Cangkulnya diberkati. Yang mereka kerjakan bisnisnya, usahanya diberkati. Alasannya gini, karena dia setia, karena dia taat, Tuhan lepaskan berkatnya. Yang Anda jual diberkati Tuhan. Yang Anda punya itu semuanya ya, yang Anda dagangkan itu semuanya itu diberkati sama Tuhan. Kalau usaha saudara, kantor saudara, apa sih produk saudara itu kalau diberkati Tuhan, oh itu luar biasa. Berkat itu terjadi setiap hari. Tetapi mujizat itu gak senantiasa, tapi saat kita terdesak, udah gak bisa apa-apa, itu bisa mujizat terjadi. Yang gak mungkin kita lakukan jadi mungkin. Tetapi dua-duanya Tuhan bisa buat. Makanya saya kasih judul firman Allah pagi ini adalah Tuhan itu pemelihara yang sempurna. Dia bisa berkati kita setiap hari, haleluya. Tetapi dia sampai sekarang bisa kasih mujizat sama kita. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya begini, Pak Pendeta, dulu mujizat Tuhan kencang sama saya. Saya dulu banyak ngalami mujizat. Oke, tapi sekarang kok jarang Pak Pendeta. Saya mau artikan sama saudara ya, jangan-jangan saudara sudah mentas keluar dari padang gurun. Engkau sedang menikmati Kanaanmu. Bukan mujizat yang sering datang, tapi berkat Tuhan senantiasa memelihara saudara. Oh itu puji Tuhan, itu berkat. Kita butuh berkat Tuhan. Kalau Anda jarang alami mujizat, ya Anda udah di Kanaan, berarti Anda udah mentas keluar dari padang gurunmu. Sudah di Kanaan. Katakan amin. Oh saya berdoa Anda ngalami Kanaanmu. Waktu saya itu ketika awal-awal pelayanan banyak ngalami mujizat. Ya, saya pernah dengar kesaksian. Ini waktu jalan terus saudara ya. Ketika seorang hamba Tuhan, saya sebutkan namanya karena beliau juga ikut doa pagi di sini. Mungkin sedang sementara dengar hambanya ini, Pak Pendeta Hendra Paranata. Beberapa jemaat online WhatsApp ke saya, kayak Jackie Chan katanya. Beliau bersaksi katanya saat dia bokeh tidak punya uang sama sekali. Lagi jalan di depan ada uang satu ketemu berhamburan di depan. Saya ketawa sama istri saya. Karena saya sama istri saya persis ngalami mujizat kayak beliau ini. Saat bokeh tidak punya duit awal-awal perintisan lain. Belum punya penggembalaan gereja yang sekarang saya ada hari ini. Belum. Lagi bokeh nggak punya duit. Saya lagi naik kendaraan gitu ya. Di depan ada uang. Saya pikir cuma satu, di depannya banyak. Sampai saya diketawain, saya lari-lari ngambil itu saudara. Di depan ada lagi. Sambil ketawa saya lari, ada lagi. Begitu banyak ada lagi. Saya nggak tahu itu duitnya siapa ya. Tapi itu mujizat yang hambanya Pak Hendra Paranata. Persis saya pernah alami. Dalam hati saya, Tuhan itu luar biasa ya bisa bikin sama mujizat sama seseorang ya. Itu mujizat loh. Kalau ada hari ini berkata, saya kok jarang alami mujizat. Ada udah keluar dari padang gurun. Ada udah di Kanaan. Puji Tuhan. Jadi kalau suruh milih Anda pilih mana? Berkat atau mujizat? Dua-duanya kita pilih ya. Bukan berarti kita ada di Kanaan lalu gak ada mujizat. Tetap. Meskipun Anda udah ngalami berkat setiap hari. Masih ada mujizat buat setiap saudara. Karena dia pemelihara yang sempurna. Tempo-tempo kita sudah di Kanaan masih ada peperangan yang besar. Masih ada kesulitan yang kita butuhkan mujizat. Tuhan sanggup dropping mujizatnya buat Anda semua. Karena dia pemelihara sempurna. Coba baca ayat ini. Keluaran 16 ayat 24 saudara ya. Saya baca
3 ayat ini, Keluaran 16 ayat 2 sampai 4. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat 4 sama-sama kita baca 2 dan 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Mereka menurut hukum Tuhan? Enggak juga, ngomel terus. Tapi aneh ya, ngalami mujizat. Bukan berarti saya bilang sama ngomel saja saudara. Enggak, ngomel enggak boleh. Itu membuat enggak ngalami masuk tanah Kanaan. Tapi ngalami mujizat di padang gurun. Kenapa? Karena mujizat terjadi karena belas kasihan. Ya memang mereka ada iman sama Tuhan. Seperti ada cerita misalnya Naaman gitu ya. Bangsa kafir yang tadinya gak kenal Tuhan tapi karena nurut. Tapi dia gak kenal Tuhan loh. Tapi karena nurut perkataan Elisa dia sembuh juga. Tapi kita lihat dari kisah kasus ini, itu semata-mata karena terdesak. Kalau gak Tuhan kasih makan, mati mereka. Belas kasihan, terjadi mujizat. Nah kalau berkat itu ada alasan. Kita harus lakukan bagian kita. Kesetiaan, taat sama Tuhan. Saya pikir saya gak buka ayat lagi karena waktu. Kita mesti menabur, baru menuai. Memberkati orang, baru diberkati. Ada sesuatu alasan. Anda nangkep ya bagian ini. Jadi berkat buat orang, Anda diberkati. Anda menabur, Anda menuai. Anda memberi, Anda menerima. Itu berkat. Mau diberkati, lakukan dengan setia. Jadi ada alasan terima berkat. Saya berharap dari 2 perkara mujizat berkat Anda bisa nangkep ya. Saya mau pendeta, saya rindu diberkati Tuhan. Buat Tuhan punya alasan. Bahwa memang dia punya alasan, lihat saudaramu kasih berkat sama saudara. Saudara suka menabur, pasti menuai. Suka jadi berkat, pasti diberkati. Jadi ada alasan, ada ketaatan, ada kesetiaan kita. Kunci kesetiaan inilah membuat Anda diberkati Tuhan. Ingat pesan saya, apapun yang saudara hadapi, tetap setia, taat sama Tuhan. Itu rahasia berkat Tuhan turun sama saudara.